Oke, tapi sebetulnya subsektor dari ekonomi kreatif apa yang pertumbuhannya paling signifikan di tahun lalu dan juga mungkin proyeksinya bisa oke juga di tahun ini? Kalau kita lihat dari semua 17 subsektor yang bagus banget itu film, kita bisa ngelihat ya secara nyata di bioskop film itu banyak dan recently juga ada Jumbo yang cukup bagus. Juga ada musik, it's doing very well. Dan specifically for music, I have to say this, ini di-sharing oleh teman sahabat kita dari Embassy of Prancis di Indonesia, Mr. Fabian. Beliau mengatakan bahwa Indonesia itu menurut satu research itu salah satu negara yang punya the highest hidden gems di dunia musik. It's up to us as a country to discover them and to put them to the next level. That's why kita juga kerjasama cukup erat dengan Spotify kan. Jadi those are the two. And then there's also gaming yang cukup meningkat juga. Karena gaming kita banyak orang mengatakan kalau 90-an% dari orang Indonesia main gamenya game luar, ya toh. Tapi tidak banyak yang mengetahui bahwa lebih dari 90% game hasil anak bangsa itu diekspor ke luar negeri. Okay. That's why kita banyak sekali inisiatif-inisiatif untuk memperkenalkan teman-teman di Indonesia bahwa Indonesia Games is good loh. Give us one chance. I just need satu chance saja untuk mencoba memainkan game lokal. You might be surprised. Oke, contohnya mungkin dari game lokal Indonesia yang sebetulnya bisa bersaing dengan game luar itu seperti apa? Bukan sudah bersaing, memang sudah bersaing kalau di pasar yang lain ya. Contohnya Coral Island. Coral Island itu, pendapatannya sudah jutaan US lah, gitu, double digits ya. Karena gak enak untuk menyebutkan itu. Juga ada Coffee Talk. Coffee Talk itu malahan merchandise-nya itu saya susah banget dapetin di Indonesia. Dapetinnya itu di Kanada untuk plushies-nya, sama kalau gachaponnya itu baru launching, rilis di Jepang. Even mereka kerjasama dengan Parco untuk coffee shop yang bertemakan Coffee Talk. Dan Coffee Talk banyak orang kaget, itu Indonesia. Juga ada Space One, banyak sih, Potion Permit. Jadi games-games ini shout out juga ya ke InJourney Airport yang menyediakan tempat Game Corner supaya di Game Corner ini kita bisa mengekspos game-game lokal itu apa aja. Dan juga shout out ke beberapa pengusaha hotel yang sudah open for us to help you guys to curate gitu. Games lokal itu apa saja untuk memberikan fasilitas tambahan kepada tamu-tamu hotel. We are looking to get more collaborations dengan hotel supaya bisa meningkatkan exposure akan game lokal terhadap ya buat teman-teman gitu. Ya, karena little did we know, ternyata game lokal Indonesia juga sudah bersaing dengan ketat begitu di pasar luar negeri. Tapi seperti apa sih fasilitas yang diberikan oleh Kemenekraf untuk para gamers dan juga pembuat game lokal Indonesia? Jadi satu adalah akses distribusi dan exposure di nasional. Kedua, kalau misalnya kita ada acara kayak sekarang ini kalau nggak salah lagi open call untuk Tokyo Game Show. Jadi di Tokyo itu kita kerjasama dengan kementerian lain untuk membuat satu Indonesia Pavilion daripada terpecah-pecah ya, ini kementerian ini kan ya nggak boleh lagi ada ego sektoral. Jadi kita bikin satu Indonesia Pavilion dan kita lagi open call supaya kita bisa memfasilitasi teman-teman karena sewa tempat mahal kan. Kita bisa memfasilitasi mereka untuk showcase di sana. Lalu juga sekarang kita lagi ngobrol juga dengan beberapa platforms ya, contohnya Google Play, Xbox, Nintendo, PlayStation untuk bagaimana ngedeepen their game developers program di Indonesia. That's why next week is very important karena Unreal Engine Fest is gonna be in Bali. Jadi kita mau melihat bagaimana sekarang ini kebanyakan pakainya Unity, which is good, right? But if you know additional tools, that will even be better kan. Jadi Unreal Engine Fest itu satu pivotal moment sih buat kita ya. Bukan hanya di games tapi juga di animasi, in the hope to increase the talent development. Gitu. Oke, nice sekali. Tapi mungkin untuk mendorong pertumbuhan studio game lokal ini seperti apa supportnya dari Kemenekraf? Jadi mulai dari hilir ya, dari talent development itu kita kerjasama dengan universitas cukup banyak. Jadi sekarang ini ada koalisi universitas yang mau membuat ekonomi kreatif gitu loh, fakultas ekonomi kreatif. Talentnya di sana. Kedua adalah on the job trainings dari platform-platform yang tadi saya sebutkan masing-masing, karena beda-beda, Mbak. Ada kalau bikin games, anak-anak kita udah jago banget, even sampai SMA udah bagus banget gitu loh. Tapi monetization-nya kurang. That's why we need these platforms to come in and tell them. Kalau Mbak main game kan pasti ada kisi-kisi tertentu yang bikin kita gemes mau top up ya. That's when you do the monetizations. And our talents are not really good at that yet.
nggak semuanya kan. Makanya platform-platform luar untuk datang untuk ngajarin hal-hal tersebut. Tapi kalau untuk development yang secara pasti, contohnya bulan Januari kemarin kita ada ngadain game jam di 12 kota di seluruh Indonesia. Dan we just launch a game seed program, juga a mini game seed dengan beberapa kampus di Indonesia dengan tujuan supaya ada sandboxing untuk para game developer Indonesia. Oke, tapi secara pelatihan begitu, apakah ke depannya juga akan diberikan selain bekerjasama dengan para universitas tadi? Jadi para universitas tadi itu ada program pelatihannya juga kan. Jadi juga dengan platform, contohnya dengan Unity dan Google Play ya. Jadi itu bentuknya adalah pelatihan daripada kementerian yang mengajarin, kita kan bukan subject matter expert. Jadi yang kita kumpulin adalah Avengers team-nya kita kumpulin semua, superheroes-nya kita kumpulin supaya talent pool-nya itu kita bisa lebih terarah gitu. Oke, mungkin sekarang beralih begitu ya, tetap menyoroti PHK yang terjadi di tanah air saat ini. Kita tahu kan memang banyak pekerja kreatif, apalagi ekonomi kreatif memang belum terdaftar ataupun belum tahu bagaimana cara monetizing diri mereka sendiri. Ini seperti apa sih tindakan yang mungkin bisa dilakukan, supportnya seperti apa, khususnya agar mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dan juga mereka bisa mendapatkan pendapatan tetap setiap bulannya. Ini seperti apa? Kalau pendapatan tetap itu kan lebih ke, pendapatan itu pasti naik turun, ya kan? Apalagi di ekonomi kreatif itu something that we have to be aware of, karena ini bukan employment, tapi ini lebih ke entrepreneurship sebenarnya kan. Ya, namun bagaimana supaya bisa konsisten selalu mendapatkan income? Balik lagi pasti hanya dua kan, marketing and distributions. Makanya fokus utama Aircraft adalah di pembukaan pasar sama membantuan untuk marketingnya. Untuk marketing biasanya butuh pendanaan. That's why we open up the facilities yang available di kementerian yang lain yang sudah ada existing untuk kita sosialisasikan ke teman-teman. Nah, cara sosialisasinya bagaimana? Kita waktu pas ada kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga-Kerjaan dan dengan Kementerian Perumahan Subsidi Pak Ara, itu kita kumpulin tuh semua asosiasi, ada 80-an asosiasi. Sebenarnya yang terdaftar lebih dari itu, tapi yang hadir pada saat itu ada 80-an asosiasi online. Kita sharing langsung. Ini ada apa saja dan cara mendaftarnya seperti apa, dan kita mendampingi sampai selesai, sampai goal. Juga kalau asosiasi kan banyak yang struggle ya, karena semuanya ada full time job juga. Jadi kita juga membawa entrepreneurs organizations yang chapter di Indonesia dan juga regional chapternya untuk membantu pendampingan bagaimana sih kita mengelola asosiasi supaya bisa memberikan benefits lebih baik lagi untuk member-membernya. Itu sih. Oke, untuk perlindungannya sendiri seperti apa untuk para tenaga kerja ekonomi kreatif? Jadi kalau perlindungan ada dua hal ya. Satu adalah perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Buat saya itu sesuatu yang sangat bagus banget, karena setiap orang berpikir bahwa saya perlu ada pekerjaan itu tetap fix income dan fixed job untuk mendapatkan benefit dari BPJS Ketenagakerja. What happen if something happen to you kan? Jadi BPJS Ketenagakerja ini sudah bagus banget menurut aku, cuma perlu lebih banyak sosialisasi. That's why kita mendorong di mana dengan kita 36.400 di bawah 40.000, saya lupa angka tepatnya, itu sudah mendapatkan coverage untuk kecelakaan pada saat kerja. Kerja itu apa sih? Keluar dari rumah, keluar dari tempatnya, itu sudah anggapan udah berangkat kerja gitu loh. Even yang kalau kerja di rumah, kalau dia sudah mulai bekerja dan kecelakaan dalam proses bekerja itu juga di cover. Dan kalau misalnya meninggal, knock on wood ya Bu ya, itu ada untuk santunan untuk keluarga sebesar up to 40 million plus beasiswa 174 juta untuk 2 anak sampai selesai kuliah. Jadi itu adalah coverage dari BPJS Tenaga-Kerja. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin perlindungan, sebenarnya juga ada satu perlindungan lagi, Mbak, perlindungan hak cipta. Jadi those are the things that sampai kita punya direktorat sendiri gitu loh untuk perlindungan hak cipta kan. Itu yang kita lakukan supaya mendampingi teman-teman yang punya kreasinya, baik yang digital maupun yang offline. Tools-toolsnya itu kita bantu sosialisasi dan kita ajarin, kita dampingin sampai terlindungi.